Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penelusuran kali ini kita akan menelusuri lokasi makam atau kuburan massal anggota PKI, tepatnya di Dusun Kedobo Lor, Desa Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Perlu kita tegaskan bahwa PKI memang benar-benar ada, dan yang lebih dulu melakukan kekejian terhadap masyarakat adalah PKI. PKI yang mengusung paham ateisme dan komunisme, terutama ateismenya itu kan tidak mempercayai Tuhan. Maka agama-agama besar yang ada di Indonesia ketika itu merupakan musuh utama PKI. Bukti sejarah telah mengatakan bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan pengkhianatan PKI. Salah satunya adalah tragedi pengajian maut yang terjadi di Banyuwangi. Ketika itu ada ratusan orang meninggal karena diracun oleh Gerwani dan pemuda tani underbow PKI. Mereka pura-pura mengundang anggota Banser dan masyarakat dalam sebuah pengajian, akan tetapi hidangan yang mereka hidangkan ternyata sudah dibubui oleh racun. Kemudian mereka juga pernah melakukan penyerangan di pesantren Takeran di Magetan. Di beberapa kiai dan santri diseret, bahkan beberapa kiai itu sampai hari ini belum ditemukan di mana jasadnya. Di Magetan juga, menurut salah satu narasumber kami yang enggan disebutkan namanya, mereka pernah merojeng. Merojeng itu adalah memanen tanaman rakyat yang sudah waktunya panen oleh PKI langsung dirojeng, dan yang melakukan perlawanan akan dihabisi ketika itu. Di Madiun dan beberapa bagian wilayah Indonesia lainnya juga pernah terjadi perampasan tanah oleh PKI dengan BTI-nya, Barisan Pemuda Tani Indonesia. Mereka juga bahkan mendengungkan slogan 7 setan desa, yang salah satunya adalah para ulama. Para ulama mereka sejajarkan dengan kaum kapitalis dan tuan tanah karena dianggap menyengsarakan kaum proletar di daerah pedesaan. Baik, kita akan langsung ke lokasi sebuah rumah sahabat saya yang beliau sangat keberatan apabila disebutkan namanya. Akan saya sebutkan inisial. Sahabat saya ini bernama AM, seorang guru madrasah swasta yang rumahnya berada sangat dekat dengan lokasi kuburan massal PKI. Kita sudah sampai di jembatan dekat rumah beliau. Di jembatan ini masyarakat sering menyaksikan penampakan sundel bolong. Sundel bolong ini merupakan penghuni di lokasi rumah sahabat saya itu yang oleh seorang kiai dipindah sebelum dibangun rumah. Rumah sahabat saya sebelumnya berada di sebuah rimbun bambu atau dalam bahasa Jawanya barongan, yang di sana sangat dekat dengan lokasi kuburan massal anggota PKI saat itu. Nah, di sana di sebelah utara atau sebelah kanan jembatan itu adalah lokasi di mana terdapat kuburan massal anggota PKI. Saat itu masyarakat mengeksekusi kaum PKI yang ternyata banyak di antara mereka yang masih sebelum dieksekusi itu membaca syahadat. Itu artinya banyak anggota PKI yang hanya ikut-ikutan ketika itu, hanya menjadi permainan elit politik, tidak mengerti apa-apa, kemudian menjadi korban sebagai
anggota PKI. Karena mereka menjadi simpatisan PKI, maka nama mereka terdaftar, dan seperti kita tahu saat itu yang memberikan daftar nama-nama anggota PKI malah CIA, diberikan kepada seorang jenderal yang kemudian di dalam sejarah ditulis menerima mandat dari Pak Soekarno berupa surat perintah 11 Maret dan melakukan pembersihan terhadap anggota PKI. Di jembatan ini masyarakat sering mendapat gangguan-gangguan gaib. Nah, di sanalah di bawah rimbun bambu itu salah satu lokasi kuburan massal anggota PKI. Dan menurut masyarakat, di sungai ini dulunya banyak sekali terdapat jasad yang mengambang karena korban kebengisan PKI atau sebaliknya anggota PKI yang diadili oleh masyarakat. Karena saat itu keadaan bangsa Indonesia tahun 1965 sangat kacau, sehingga masyarakat dan anggota PKI berprinsip kill or to be killed. Inilah rumah sahabat saya yang terletak persis di samping kuburan massal anggota PKI. Di rumah ini banyak terjadi hal-hal ganjil. Sebelum dibangun menjadi rumah, masyarakat sering diganggu oleh penampakan berupa bambu yang tiba-tiba jatuh melorot ke tengah jalan, menghalangi jalan. Dan ada salah seorang ahli ilmu hikmah yang mengikat salah satu daun bambu itu sehingga bambu tersebut tidak bisa kembali ke atas, dan menangis meminta untuk dikembalikan. Di rumah sahabat saya ini ketika sedang dibangun, nah di sini sebelum dibangun menjadi rumah, banyak masyarakat sering melihat penampakan sosok-sosok lelaki tanpa kepala. Mungkin ini merupakan sukma daripada anggota PKI yang ketika itu diadili oleh masyarakat. Ketika seorang tukang yang memiliki kelebihan keterbukaan indera keenam di sini, ketika lembur malam-malam, dia melihat dua sosok pocong yang mengintip ke dalam. Nah, di sini di bagian dapur ini sering sekali pada awal-awal dihuni itu klakson motor tiba-tiba berbunyi sendiri. Ketika diperiksa oleh sahabat saya ternyata tidak ada apa-apa. Setidaknya terjadi 2 kali klakson berbunyi sendiri. Kemudian saat menggarap rumah ini pun salah seorang tukang makan di bawah rimbun bambu dekat sungai, sangat dekat dengan lokasi makam anggota PKI itu. Kemudian si tukang itu mengalami sakit perut dan akhirnya pulang ketika itu. Untungnya tidak terjadi apa-apa, akhirnya dia bisa sehat kembali. Nah, awalnya sebelum rumah ini dibangun, menurut salah seorang kiai yang ahli ilmu hikmah, banyak sekali makhluk-makhluk gaib, makhluk astral yang disinyalir merupakan sukma dari para anggota PKI yang ketika itu diadili oleh masyarakat. Sampai saat ini sahabat saya yang tinggal di rumah ini masih sering mendengar suara-suara aneh atau suara-suara asing, terutama di malam hari. Pada malam-malam tertentu
dia mendengar suara-suara seperti orang merintih, seperti orang meminta tolong, atau perempuan yang menangis seakan-akan meminta bantuan bahwa ia ingin disempurnakan kematiannya. Demikian penelusuran kita kali ini. Jangan lupa, sebagai generasi muda, generasi bangsa, kita harus tetap mengingat sejarah, karena sejarah merupakan cermin yang harus kita jadikan sebagai spion bahwa perjalanan bangsa ini tidak semulus yang kita duga, dan kita harus bercermin dari sejarah itu bahwa kita harus tetap waspada dari paham-paham radikal yang berkembang di negara ini, baik radikal kiri maupun radikal kanan, karena paham-paham seperti itu biasanya akan menghalalkan segala cara dalam rangka mewujudkan keinginan mereka. Demikian penelusuran kita saat ini dari Dusun Kejobolor, Desa Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia.